Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama kami di Masjid Agung Al-Azhar membangun peradaban. Allahu Akbar. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin amma ba'du. Sahabat Al-Azhar yang berbahagia, dalam kesempatan kali ini kita tidak pernah hentinya untuk mengangkat tema tentang sosok Buya Hamka. Sosok Buya Hamka adalah sosok teladan bagi kita semuanya, aktif dalam berbagai hal, kegiatan-kegiatan keislaman, dakwah sosial, dan kemudian beliau adalah tokoh besar Masjid Agung Al-Azhar. Kali ini kita akan berbicara tentang Buya Hamka dari narasumber salah satu cucu daripada Buya Hamka. Beliau bernama Ibu Siti Mursyidah Arifin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bu Mursyidah? Bu Mursyidah ini sering dipanggil akrab dengan Minong, jadi Kak Minong. Saya dalam kesempatan hari ini akan memanggil saja dengan Kak Minong ya, Biani. Kak Minong, apa kabar? Sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Waktu Buya hidup itu, Minong di usia berapa itu? Terakhir itu Nambo meninggal, Minong kelas 6 SD. Kelas 6 SD. Jadi memang dari kecil ya, dari TK itu sudah melihat ini 6 SD. Sampai kelas 6. Di kelas 6. Minong tinggal bersama Buya atau dengan tinggal kan kita semua di Raden Patah sampai kita sama ibu. Ibu juga tinggal di rumah di Raden Patah. Iya, tapi setelah ibu menikah punya anak, kita pindah ke Tanjung Duren. Tapi karena kita sekolah di Al-Azhar, ya setiap hari pasti ke sini dan ibu nunggu kita di rumah Nambo. Jadi tahulah apa kegiatan Buya Hamka waktu di rumah. Iya, tahu. Dipanggilnya apa Buya Hamka? Nambo. 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 Nambo itu apa? Kakek. Kakek. Oh. Nenek Ambo. Apa yang dilihat kalau habis sekolah kemudian pulang? Nambo lagi ngapain itu biasanya? Jam-jam berapa? Pulang itu jam Pulang berapa? itu zuhur ya. Zuhur ya, oke, Zuhur itu biasanya dia habis sholat zuhur di sini di Masjid Agung. Kadang-kadang di masjid, kadang-kadang di rumah, kadang-kadang keluar gitu. Kadang keluar. Menjelang dia tidur itu, setelah saya pulang sekolah pasti sebelum tidur dia pasti baca Quran. Maksudnya tidur siang? Tidur siang. Oh, beliau tidur siang. Rutin tidur siang. Tidur siang. Kalau di rumah ya, tidur siang. Dan pasti setiap ketemu kita gini, urut lah kaki Nambo, suruh ngurut pijit. Nanti kalau udah selesai lagi mijit, cerita apa aja. Jadi dia Minong baru pulang sekolah nih, habis makan apa gitu, ketemu Nambo. Dia di kamar. Sini urut kaki Nambo. Urut. Apa ui itu apa? Urut tuh suruh pijit. Iya, suruh pijit. Terus nanti dia baca Quran. Baca Quran sampai Qurannya ditaruh di sini, dia udah tidur. Sampai kadang-kadang kita dipindahin sama tidur siang tadi. Sama nenek. Cucu dipanggil, suruh urut. Terus dia baca Quran. Sambil baca Quran. Yang Minong nggak lupa itu kenapa setiap baca Al-Baqarah dia hafal sampai panjang gitu. Minong tanya, "Bo, kok bisa sih hafal Al-Baqarah itu dari alif lam mim dzalikal kitabu itu terus." Jadi terkadang tidak baca. Tidak baca sambil cepet, tapi sambil ngomong, sambil ngaji. Quran ada dipegang, tapi dia hafal. Karena kan dia selalu tamat dalam beberapa hari. Jadi Al-Baqarah itu selalu diulang lagi. Sampai hafal. Terus Minong bilang, kok hafal sih Nambo gitu.
Kalau kaji itu diulang-ulang ya hafal lah katanya. Kalau kaji itu diulang ya pasti hafal. Nah, itu pelajaran itu. Iya. Bagaimana supaya kita bisa menghafal Al-Quran dengan caranya apa? Mengulang-ulang bacaannya. Nah, ini lanjutkan yang ini tadi. Kemudian ibu jemput. Ibu kan dari pagi udah di situ. Sudah pagi. Pulang, Tapi kan mau nanti pulang. ke Pulang. Nah, Sore itu pulang. Sore menjelang maghrib lah. Iya, atau Nah, habis asar. Atau habis Habis asar. asar. Kita pulang ke Tanjung Duren. Nanti pagi sampai lagi di Raden Patah. Dulu kita itu Pak Sobah pakai bus sama ibu, sama kakak bertiga. Pulang naik bus. Ya. Kalau pagi sama ayah itu naik motor. Ya. Kita kan masih kecil. Ya. Jadi Nambo tuh kasihan karena kita kena angin. Ya. Ya kan? Ya. Setiap dia, jadi ada waktunya dia pergi ke luar negeri, dia beliin ke Turki, dia beliin kita scarf Turki yang segi 4 itu selendang, supaya kita bisa tutup ininya, kepalanya. Itu dia senang banget kalau kita udah pakai itu, Supaya karena cantik dia bilang, supaya nggak kena angin. Sama dibeliin blazer ada celana panjangnya. Pokoknya pergi entah ke luar negeri, entah ke luar kota gitu ya, pulang-pulang ini. Pasti bawa oleh-oleh. Bawa oleh-oleh. Termasuk terkadang makanan-makanan juga. Iya, coklat, permen. Alhamdulillah. Betapa Buya Hamka ini sosok yang sangat sayang kepada keluarga. Iya. Tidak hanya ibu, anak-anak, tapi juga cucu-cucu. Cucu semua. Iya. Nah, sesekali pernah nggak Kak Minong ini diajak keluar jalan-jalan apa begitu? Pernah diajak ceramah. Diundang orang di luar kota, Minong ikut ke Purwakarta, ke Bandung, ke Cirebon, ikut karena Nambo mau ceramah pakai supir kan. Kadang-kadang nenek ikut, Minong ikut. Beberapa kali pernah ikut ceramah ya, bukan jalan-jalan, dia mau ceramah kita ikut. Iya, undangan ceramah di luar, terus nanti nenek ikut, dampingin, Minong ikut. Minong ikut. Tidak dengan gitu. ibu? Enggak. Dengan nenek? Iya, nenek mana Nambo aja, kan pulang hari, nggak pernah nginep. Nggak nginep. Apa yang kesani oleh Kak Minong? Iya, ngelihat orang sebegitu antusiasnya pergi ya. Sana, kemudian pulang lagi ini apa antusias dari masyarakat? Iya, untuk antusias dari masyarakat pada saat acara. Bagaimana di jalan itu Nambo nyanyi, nyanyi. Ada aja nyanyinya. Sepanjang jalan tuh naik ke puncak gunung itu. Ada aja, pokoknya aja untuk ceritanya. menunjukkan di suasana yang gembira. Iya, terus mobil dia bilang ini suasana gembira. Terus dia bilang gini, itu ada tukang telur asin, pasti nanti nenek beli. Kayak gitu-gitu yang bikin kita tuh jadi ketawa gitu. Terus Bo lapar gitu. Berhentilah nanti di Lapau, nanti orang bingung, ini Buya Hamka makan di Lapau nasi di pinggir jalan. Apa Lapau itu? Lapau itu kedai, warung Padang, pinggir jalan. Warung-warung kecil gitu. Terus supirnya suruh berhenti, berhentilah cucu saya lapar katanya. Masuk, orang yang datang loh, oh Buya Hamka gitu. Terus Minong bilang, pasti nggak bayar nih Bu. Kayak gitulah. Buya Hamka sangat perhatian kepada cucunya. Harus berhenti di kedai. Iya, berhenti restoran makan. Padang, restoran Padang nanti. Kita berhenti makan. Terus sempat nggak waktu di rumah gitu di ngajar ngaji atau apa Buya langsung enggak, ke kalau cucunya? ngajar ngaji enggak. Cuman setoran hafalan iya. Cuman ditanya gini, udah khatam itu aja. Udah sampai juz berapa? Udah khatam. Jadi pertama kali minum khatam itu ibu masak di rumah, terus kita ke Raden Patah bilang sama Nambo kalau Minong pertama kali khatam nih, gitu. Wah senang banget. Dikasih apresiasi ya? Dikasih apresiasi. Dengan membaca di depan Buya, enggak? Enggak, Nambo sibuk banget, enggak. Kalau itu enggak. Wasiatnya. Yang ngawasin ayah sama ibu di rumah. Oh di rumah. Wasiatnya jangan pernah tinggalkan baca Al-Quran setiap habis maghrib. Masya Allah. Ini sangat meresap itu ya. Iya. Dan dilakukan itu Pak. Dilakukan itu. Seumur hidup Minong. Sampai sekarang. Allah. Dan tidak hanya kalau sekarang kan udah tua ya. Maksudnya sekarang kan orang udah mulai one day one juice. Pokoknya itu nggak bisa dilupakan lah. Habis maghrib itu harus baca Quran tuh Minong lakukan gitu. Kak Minong lihat gitu, Buya Hamka kan di rumah tuh ngetik. Kerja, ngetik itu. Apakah ada sekretaris yang ngetikkan atau dia ngetik sendiri? Beliau ngetik sendiri.
waktu siang kan istirahat itu. Iya. Sementara pagi kadang undangan. Terus kapan ngetiknya kapan? Kalau udah ke sini, Pak Sobah, Minong nggak lihat lagi Nambo yang ngetik banget ya. Karena udah masuk ke yayasan, ya kan, ke YPI, udah banyak ke MUI, gitu kan. Minong juga mungkin itu dilakukan pada saat Minong belum ada mungkin ya. Tapi kalau misalnya udah yang Minong lihat itu dia udah nggak ngetik sendiri. Ada namanya kakaknya Ibu Zaki, kita manggilnya Madang yang bantu gitu. Jadi anak yang pertama itu buku-bukunya sudah banyak udah yang banyak terbit. jadi udah dia kegiatannya udah ngasih ceramah, udah rekaman di RRI, udah jadi MUI, udah di YPI, udah gitu, udah kegiatannya udah seputar itu gitu. Kalau yang ngetik gitu memang udah nggak lihat gitu. Kalau yang rekaman ke TVRI, ke RRI itu buat kuliah subuh. Iya, kuliah subuh itu tahu lah ya. Tahu, Minong suka ikut. Kalau ikut maksudnya ke RRI? RRI, kan kemana aja? Kan masih pagi-pagi. Kadang-kadang itu siang, kadang-kadang sore, kadang-kadang pagi. Kalau pas ada mau rekaman ada Minong ikut, diajak. Ikut kemana aja dia pergi, pengennya ikut gitu. Rekaman TVRI ikut? RRI ikut? Sampai di RRI, Minong diantarin ke kantin. Nah, saya titip ya cucu saya, nanti bikin merah bibirnya katanya. Minum Fanta. Jadi Minong nunggunya di kantin, minum Fanta. Enggak ikut ke dalam di sana, kantor sana, di RRI itu? Enggak? Dititipin, dijagain sama yang punya kantin. Selesainya dia balik lagi, alah katanya, udah lah merah bibir Minong. Udah Bo, gitu. Ayo kita pulang. Syaratnya bibirnya harus merah, sudah minum Fanta. Minum Fanta. Itu kan Buya Hamka di rumah, tidak hanya ngetik, tidak hanya baca kitab, dan tidak hanya mempersiapkan untuk ceramah dan sebagainya. Tapi kan ada tamu-tamu yang datang ini. Terus gimana ngatur ini jadwalnya atau bagaimana Buya Hamka menerima tamu itu? Iya, tamu itu banyak sekali Pak. Iya. Kalau zaman dulu sebelum Minong besar, Minong dengar cerita dari ibu. Setiap ada tamu yang mau ketemu Nambo sama Andung Raham disuruh makan dulu. Kenapa disuruh makan? Supaya nanti kalau dia perutnya kenyang, ngomongnya enak nih ke Nambo gitu. Jadi suruh makan dulu. Suruh makan dulu kenyang. Jadi nanti masalah-masalah ini bisa diungkapkan dengan luasa, tidak sedih, tidak apa gitu ya. Itu cerita dari ibu. Nah, yang Minong lihat setelah Minong besar SD itu Madang atau Majurus itu bikin jadwal konsultasi bertemu Buya. Jadi orang mau curhat lah ceritanya. Di rumah sana? Di rumah, ada kayak ada tulisannya. Praktek itu, kayak praktek dokter gitu mamanya. Tapi ini konsultasi agama. Iya, ada jamnya. Jadi yang datang itu jam berapa? Setelah asar sampai menjelang maghrib, sebelum maghrib. Sore. Iya, sore. Yang datang tuh segala kalangan, dari mulai pejabat, menteri. Siapa aja? Orang biasa. Dikasih waktu itu di dikasih waktu. Antri. Tiap hari. Iya. Terus ada yang mau ngawinin, ngundang. Ada yang mau minta ceramah. Ada yang minta sumbangan. Ada masuk Islam. Ada yang curhat, masalah rumah tangga banyak banget, masalah mau apa saja lah ya semua, tentangan. Dan itu semua diterima dengan pokoknya kata Nambo, kalau orang datang itu ininya bekarui, maksudnya ininya tuh mikir berkerut-kerut, dia pulangnya harus senyum. Berkerut-kerut karena sedih, susah, tapi pulang harus gembira, senang. Mantap. Nah, kan itu nanti panjang ini, waktunya kan hanya asar sampai maghrib. Gimana itu nanti kalau yang umpamanya sampai maghrib masih ada 3 orang? Ada yang nunggu, ada yang besok lagi datang. Gitu. Jadi mereka udah tahu nih kalau 4 orang kayaknya gue nggak bakal. Iya, gue nggak bisa. Ini besok saja. Ya gitu, Nambo. Yang menarik adalah masuknya berkerut, pulangnya senyum. Iya. Inilah model dakwahnya Buya Hamka ya, dakwah yang sejuk. Dan dia tuh memberikan masukan atau memberikan nasihat itu membuat orang nggak mesti mikir, jadi nerima gitu. Caranya dia tuh kayak gitu, orang tuh dirangkul gitu. Apa masalahnya, maunya gimana gitu. Nanti dia kasih nasihat dan itu kan nggak cukup 10 menit kan, pasti semua dirangkul gitu. Nah, Buya Hamka
ada kegiatan lain itu kegiatan yayasan, kegiatan Al-Azhar gitu. Itu kan bolak-balik. Bolak-balik. Ya? Kadang-kadang pagi ada utusan dari IPI, Nambo tinggal tanda tangan di rumah. Kadang-kadang dia datang ke sekolah, sidak, lihat kelas per kelas dia samperin. Datang masuk ke kelas. Jadi sebagai ketua yayasan, sebagai imam masjid, dia tuh sidak ke kelas, guru lagi ngajar, semua tahu dia buka assalamualaikum. Terus dia cuman gitu salam semua anak murid. Terus dia pindah lagi ke SMP. Ke kelas yang lain atau ke SMP ya, pindah ini nyapa. Itu ya sebulan sekali lah, 2 bulan sekali. Sidak lah, semacam sidak melihat ininya. Nah, teman-teman Kak Minong waktu di sekolah, mereka ngerti nggak tentang Buya Hamka ini? Ngerti ya? Ngerti banget, karena sosok Nambo waktu kita sekolah itu, ya semua tahu ini figur Buya Hamka gitu. Kalau misalnya dia mau sholat zuhur, tiba-tiba kita lagi di atas nih murid-murid ya, pada saat dia imamin ya kita diimamin sama Nambo gitu. Tapi kan nggak setiap hari. Kalau dia ada waktu dia bisa imamin kita. Atau terawih, kan dia rajin terawih tuh, anak-anak Al-Azhar banyak yang kesini juga. Buya, yang imam Buya gitu. Kakek lo tuh gitu. Kayak gitu. Jadi suasana anak-anak sekolah itu tahu sosok Buya Hamka ini. Kalau angkatan atas sih tahu semua kayaknya. Buya Hamka. Dan itu kalau salaman sama anak-anak itu pasti kepala dielus. Anak-anak tuh atau diusap gitu. Nah, Buya Hamka ini kan di keluarga ini dengan anak, dengan cucu nih sayang. Terus ketika bekerja begitu, ada anak-anak. Kak Minong juga masih anak-anak. Ganggu. Lari-lari. Nah, Buya gimana? Dibiarin aja. Dia nggak pernah marah. Pernah dia tidur siang, kita punya ayunan. Ayunan itu di sebelah kamar dia. Kita berisik kan main ayunan. Dia cuma bilang gini ya, Nambo kalalo. Ya udah, Nambo mau tidur, jangan berisik. Udah itu aja paling gitu doang. Ya udah kita tahu Nambo mau tidur ya kita nggak main gitu. Tapi kalau misalnya dia lagi duduk atau lagi dengan kita heboh, malah dia happy. Cucunya banyak gitu. Malah dia seneng cucunya gitu. Datang. Beliau lagi kerja atau lagi baca, lagi baca lah ya dia. Atau nonton TV. Kita heboh, ya dia menikmati aja, seneng Tidak aja. marah-marah, marahin. Namun nggak pernah marah. Berisik, jangan enggak pernah. Apalagi ke cucu nggak pernah marah. Kepada cucu ya. Dan dia hafal semua nama cucunya dari Bang Hisam, Bang Ius, anaknya Pak Rusdi. Dia hafal semua nama cucunya, inget gitu. Ada kadang pertemuan-pertemuan yang menghadirkan anak-anak beliau semua, dengan cucu-cucunya ke Raden Patah sini. Yang mengesankan waktu pertemuan bersama, apakah Idul Fitri atau apa begitu? Makan, Nambo tuh paling senang dijamu, kita semua makan. Kalau di Betawi kan makannya itu makan ini ya, opor ayam gitu. Kalau di Buya Hamka ini makanan Padang atau gimana? Makanan Padang, macam-macam. Semua anaknya kan jago-jago masak nih, yang perempuan dengan keahliannya masing-masing lah bawa, makan sama-sama. Makan. Nambo tuh paling suka ikan bandeng. Nggak semua orang suka makan ikan bandeng kan? Iya. Ibu ini jago masak ikan bandeng di pange. Kalau kita orang Padang tuh di pange itu digulai pakai kunyit. Kunyit itu ya. Minong yakin deh satu-satunya cucu yang diajarin makan ikan bandeng tuh cuma Minong. Karena Nambo tuh ngajarin gimana letak durinya. Gimana letak durinya? Itu kan banyak sekali durinya. Duri itu ada di kepala, di tengah, sama di buntut, Nong. Begini caranya. Jadi ayah Minong bingung. Nambo yang ngajari. Jadi gini nih, terus sampai udah besar, ayah Minong nanya, kok Minong bisa sih makan ikan bandeng bisa tersusun begitu durinya? Nambo lah yang ngajarin, Minong bilang.
dulu dibakar kan, suka dibakar. Terus kan Nambo tuh ngajarin kalau di kudunya Nong, kalau di punggungnya tuh durinya begini. Jadi makannya mesti ditarik katanya. Terus Minong cobain. Itu berkali-kali sampai Minong bisa dan nggak pernah ketulangan. Karena bandeng itu kan durinya kecil-kecil. Betul. Nambo tuh suka banget ikan bandeng. Apalagi yang di ekornya Nah, kan itu banyak itu. cara makan itu juga beda tuh Pak Sob. Itu Minong diajarin tuh. Pelajaran tuh. Jadi Buya Hamka ini Sampai sekecil itu. sampai mengajari bagaimana cara makan. Iya, Tidak cara hanya membaca bismillah, tidak hanya kemudian makannya tangan kanan, Enggak, ngambilnya ini terus. cara letaknya aja. Tapi bagaimana kalau ikan gitu ya? Tahu nggak bagian mana ikan bandeng yang paling enak Nong? Di paruinya katanya, di perutnya yang di lemaknya. Itu berebut tuh. Ini Nong berebut makan itu karena tahu itu yang enak, diajarin sama dia. Hebat deh Nambo. Dan itu dinikmati betul oleh Buya Hamka. Dinikmati. Bukan kalau orang Padang itu kan rendang. Hah? Enggak juga. Ya semua lah enak. Cuma maksudnya kalau itu kan buat Minang spesial ya karena diajarin langsung. Kalau rendang udah biasa ini ya, orang Minang ya, rendang ya biasa. Sama makan kepala ikan Pak Soba. Kepala ikan tuh sampai dicucut tuh sampai nikmat bisa gitu. Jadi kepala ikannya nggak dibuang ya, nggak boleh dibuang. Jadi ini semua. Itu. Alhamdulillah. Itu pun ada tekniknya. Ada tekniknya dan itu Buya langsung yang mengajari Iya. itu. Masya Kepala ikan Allah. kakap, nah makan berdua Kakap, nih. umpamanya Gini ya. caranya. Jadi Minong perhatiin, oh ya, sampai akhirnya semua ibu, ayah, anak-anak Minong sampai habis ya katanya ngajarin Nambo. Nambo sampai mengajari cara makan ikan. Kayak buat Minong itu berkesan Pak Soba. Iya, jadi Buya Hamka mengajari anak-anak cucunya itu sampai hal yang kecil-kecil. Yang ada kesan lagi yang sangat ini dari Nambo. Ya itu, banyak sih sebetulnya, cuman kan Di keluarga. kita kecil-kecil aja, Nambo udah bilang, nggak usah, Minong tuh baru pinter main kayak berenang atau pergi apa, itu pas sudah besar. Jadi waktu kecil tuh Nambo selalu bilang, anak pedusi itu nggak boleh kelihatan ketiaknya, nggak boleh kelihatan betisnya, itu aurat. Itu kelas 2 Pak Soba udah diajarin apa itu aurat gitu ya. Anak perempuan itu nggak boleh kelihatan auratnya. Jadi bagaimana nanti kalau kelihatan ketiaknya, bagaimana nanti kalau kelihatan betisnya katanya. Nah itu yang Minong inget sih. Masalah itu juga Nambo tuh kenceng ya, maksudnya mesti menjaga harga diri sebagai anak perempuan. Menjaga, iya. Bagaimana anak-anak berpakaian. Berpakaian yang syar'i. Iya. Minimal tertutup lah. Iya. Kalau keluar ya, keluar ini dijaga. Padahal itu Minong kan, Kak Minong masih kecil. Masih kecil, itu masih pun, kecil. Meskipun masih kecil itu pun sudah diajari supaya berpakaian yang syar'i. Yang sopan. Yang sopan. Ya. Ada ini enggak pakaian-pakaian yang disenangi oleh Buya? Oh ada. Jadi kita kalau jadi gini, setiap Ramadan itu 2 hari menjelang Lebaran kita ayah tuh udah ngepak packing untuk nginep di Raden Patah. Bawa kasur, ibu Maya tuh bawa kasur, bawa spray, kita nginep ke Raden Patah. Jadi dari mulai 2 hari sebelum Ramadan kita udah di sini. Okay. Nah itu kan menjelang Idul Fitri itu kan Nambo selalu di rumah nih. Habis maghrib, sholat maghrib di rumah, nanti terawih ke Al-Azhar gitu. Pada saat malam takbiran, ibu udah nyetrika baju kita karena Nambo pengennya Minong sama kakak itu pakai bajunya baju kurung sama kain bawahnya, pakai selendang gitu. Nah itu dia paling suka. Udah disetrika ibu baju buat biswa katanya, buat besok Lebaran, bajunya baju kurung. Dia seneng lihat kita pakai baju kurung. Itu kan baju yang asli Minang kan? Iya, maksudnya baju yang pakai kain. Iya, kain itu kan. Ada foto-fotonya waktu kita Lebaran waktu masih kecil ya, terus pakai selendang gitu kan, Minong masih SD. Jadi anak-anak itu untuk Kak Minong aja atau untuk cucu-cucu yang lain juga? Karena Cucu Minong putri. yang nginep di situ ya, yang lainnya masih kecil-kecil ya. Nambo tuh ngomongnya gitu, udah disetrika ibu baju cantiknya. Baju cantiknya itu baju kurung, yang kurung itu tadi. ibu yang jahit. Itu yang sama disukai kain, oleh Buya. sama kain sarung. Kain sarung, kadang-kadang sarung Bugis. Nah, ibu kan punya banyak, kadang-kadang sarung batik gitu. Jadi kita kecil-kecil tuh pakai bajunya baju kurung kalau Lebaran. Nanti kalau udah selesai, nah udah Bu ganti, mau pakai baju yang lain gitu. Berkesan Karena banget. ingin ini yang disukai oleh Iya. Jadi dia pulang habis dari Al-Azhar kan, dia habis
ceramah di Al-Azhar, dia pulang, kita semua udah nungguin kan, Ya. sampai pulang gitu. Salam semua sama dia. Iya. Alhamdulillah masih banyak cerita-cerita Banyak, ini banyak yang banget. yang kita ingin ungkap, tapi karena waktunya yang nanti kita sambung. terbatas. Terima kasih Iya, terima kasih Pak Soma. untuk sharing informasinya. Baik, sahabat Al-Azhar yang berbahagia, demikian yang bisa disampaikan terkait dengan sosok Buya Hamka dalam keluarga yang disampaikan oleh Kak Minong, cucu dari Buya Hamka. Menarik bahwa Buya Hamka ini sangat teliti, bahkan di urusan-urusan di keluarga yang kecil, yang detail, bahkan sampai urusan makan, bagaimana cara makan ikan, itu durinya di mana ngambilnya itu Buya memperhatikan betul. Selain itu juga pakaian anak-anak, bagaimana menjaga kesopanan, dan begitulah sosok Buya Hamka yang memperhatikan betul kepada cucu-cucunya, anak-anaknya, tidak hanya urusan materi, tetapi juga urusan spiritual, keagamaan, Al-Quran, dan lain sebagainya. Demikian yang bisa disampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.